ustaz, tanda yang diberikan para ulama kita ketika kita sudah mendekati yang namanya kematian. Yang pertama, kalau mau deteksi diri kita ini, kalau umur tersisa 100 hari lagi di dunia, tiba-tiba kita mendapatkan suatu perasaan sehingga mengetahuan akan orang musuh. Tiba-tiba kita menggigil. Ada yang pernah rasakan ini? Kalau ada di antara bapak dan ibu pernah rasakan menggigil, ini menggigil hanya lewat sepintas. Saya ini berbicara berani, gak berbicara begini karena ada Pak Dokter. Nanti dia kelas kasih aku ceramah aku kalau memang ada salah. Kalau ada rasa menggigil yang tiba-tiba berada dalam tubuh kita, dalam tubuh kita ini rasa yang Allah berikan kepada kita hanya lewat sepintas. Kapuna tulak-tulak dia tuburuna puna nakalengkengi garingan talungan lo talung bangi ombak orang musuh air itu lagunya tumuruna. Akan tetapi kalau ada ini penyakit tiba-tiba menggigil, hanya perasaan menggigil, kemudian alapanya nama goiki, hati-hati. Ulama kita sudah memprediksi umur tersisa 100 hari lagi. Jadi kalau ada yang kita punya perasaan begini, banyak-banyak lagi bertaubat, kurang-kurang dia Pak Domian, perbanyak salat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang tanda dan sering manta? Yang kedua adalah ketika kita umur tersisa 40 hari lagi di dunia, apa yang sering dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda ribatan kalita, yaitu ini jantung Pak Tabe tiba-tiba berdenyut dengan kencang, tiba-tiba hanya sepintas lewat dalam tubuh tak, menandakan ulama tak umur tersisa 40 hari lagi. Tapi penyakit jantung hanya sepintas lewat dalam tubuh tak. Bagaimana Ustaz Kuna 7 hari mami umur tak di dunia, apa yang sarenggi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nikahnya tanda. Sebelum mendekati 7 hari kita di dunia ini, Bapak Ibu meninggalkan dunia ini, yang tadinya tidak balale akan menjadi balala. Kalau ada orang yang tidak pernah suka makan makanan yang tiba-tiba makan, tunggu. Ketika pas umurnya sisa 7 hari, tidak ada lagi yang namanya nafsu makan. Nah tulak ngasih yo kan mbak ini kah? Mana apa dipakan dereng na lagi? Karena Allah sudah mencabut yang namanya kenikmatan dalam tubuhnya. Bagaimana lagi ketika umurnya sisa 3 hari lagi Bapak Ibu, sisa umurnya 3 hari yang diberikan oleh waktu yang diberikan oleh Allah, perhatikan lagi di dahinya. Kalau di dahinya itu sudah sering mengeluarkan keringat, itu tadi yang saya sampaikan. Bagaimana lagi umurnya sisa 1 hari lagi di dunia? Kalau 1 hari lagi di dunia, tentunya sudah mendekati yang namanya sakratul maut. Periksa di ubun-ubunnya. Ubun-ubun Pak Bu, kalau denyutnya kencang kayak begini, tidak seperti biasanya, tunggu nih. Tinggal menunggu yang namanya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika malaikat maut mencabut kita punya roh, dia akan mencabut ruh Bapak Ibu dari telapak kaki sampai ke lutut. Dari telapak kaki sampai ke lutut itu malaikat mencabut ruh. Kemudian keluar lagi malaikat, masuk lagi malaikat dari lutut sampai ke pusat. Dari pusat sampai ke dada, dari dada sampai ke tenggorokan. Di tenggorokan ini Ibu, biasanya orang yang dalam keadaan sakratul maut lama prosesnya. Kenapa lama prosesnya Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengeluarkan roh seorang hamba Allah sebelum melihat tempatnya, apakah dia ahlinya surga atau apakah dia ahlinya neraka. Makanya Pak Bu, orang yang dalam keadaan sakratul maut itu lama. Kalau orang yang dipermudah sakratul maut, ya alhamdulillah tidak masalah.
Makanya Bapak Ibu ia menyebut lepas kisambayan tak lalu ki amentengir tempat sujud tak lalu ki amentengir tempat sambayan tak selalu ki minta ki kepada Allah apa doa tak Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut minta ki kepada Allah supaya dimudahkan kita ketika kita dalam proses sakaratul maut. Ada tahu itu biasa orang selesai salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi habis dulu. Sikir saya kono. Kenapa itu nak kulit sikir? Ia membaca doa ia Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ia pada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, supaya dipermudah ketika kita di akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ketika keluarga kita sudah meninggalkan dunia, ada yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, cepat-cepat ditutup matanya. Karena itu ruh ketika melihat dia punya ruh, itu jasad ketika melihat ruhnya keluar, itu mata melongo, melihat membalalak. Jadi cepat-cepat ditutup, rapatkan matanya. Ustaz, sudah ditutup matanya masih terbuka. Katakan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ustaz masih terbuka lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sampai 5 kali dibacakan itu doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah masih terbuka lari. Nah sini kita tertarik ya. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu kalau sudah ada orang meninggal dan dikasih tutup minta apalagi dibacakan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya Allah tertumpuk. Yang kedua, rapatkan yang mulut, dirapatkan cepat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal Bapak Ibu? Iya. Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal? Pertama-tama, hadapkan dia punya wajah menghadap ke kiblat. Iya, bagaimana posisinya? Seperti begini posisinya. Kiblat di sana, jadi dia posisinya seperti begini. Lebih tinggi kepala daripada kaki. Ibu menghadap ke kiblat ini. Ustaz, tidak bisa menghadap ke kiblat begini karena kondisi ruangan yang tidak memungkinkan. Boleh diputar seperti begini, kepala di sini, tapi miringkan sedikit. Miringkan sedikit. Jangan tahu kasih begini, nama kau ke kiblat, miringkan sedikit. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah diangkat, sebelum diangkat di tempat ruang tamu, tapi sebelum diangkat di ruang tamu, nakana tololo ni tangka-tangka seru tu mati ya. Nakana istilahnya atau nakana ini salah, mandi salah. Jadi kalau mau mandi salah jangan begitu terlalu banyak air dipakai. Ada tahu itu biasa orang mandi salah tadi gini nah sampai 10 katuan, 20 katuan, nah apa nasi ini nggak pernah lebih tuh jadi 20 katuan kan rokok nih. Tenang dulu, jadi gitu nah. Iya. Tidak usah terlalu banyak air. Nah, cukup air ini bosar air. Cukup di 3 bosar. Aku buat lagi 1. Masih cukup 3 bosar begini air. Baskom misalnya ya, perumpamaan. Itu bosar atau baskomnya seperti begini misalnya, isi di air. Jangan di air dingin, jangan air panas. Air hangat. Yang hangat kayak ini, nah kucing-kucing sabu. Ambil di handuk yang kecil, jangan yang terlalu besar, yang kecil yang sedang-sedang saja. Kemudian bilas dia punya tubuh. Yang paling utama adalah pelepasan muka dan belakang, bersihkan begitu. Tadi bersihkan irungan jauh, jenazah mayat kan, pelepasan muka dan belakang. Kalau sudah dianggap bersih ibu, bapak, tapi ganti itu air ini. Ambil lagi air dari baskom yang kedua, airnya seperti itu lagi, dikucek-kucek sabu, kemudian pakai handuk lap semua anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki.
Selesai itu ganti airnya, ambil lagi air seperti yang tadi, kemudian ambil lap, kemudian lap di bagian anggota wudhunya. Anggota wudhu. Yang mana itu anggota wudhu? Mulai dari telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, doka, kemudian lengan kanan, lengan kiri, terakhir kaki. Selesai. Bawa begini tempat ruangan. Iya. Ustaz, bisa ditutup jenazahnya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki? Bisa, siapa bilang tidak bisa? Tapi lebih baik kalau mati tutup di seluruh tubuhnya jenazahnya, jangan pergi sampai di mukanya, cukup sampai di leher. Ibu di, cukup sampai di leher, ditutup dia kain batik. Carilah kain yang transparan, kain putih yang transparan, yang tembus pandang, sikap makulang buah yang tembus pandang, ditutup dia punya muka. Jadi begitu orang datang melayat, dia mana suka-suka dan cini mana mana. Ibu di, karena kalau ditutup sampai di atas, orang datang melayat membuka, jangan sampai kalau perempuan itu kelihatan auratnya. Punya tali naik ke mana, nah cini. Jadi ambil kain yang transparan, yang tembus pandang. Ibu, kalau pergi di melayat sama di suamita, usahakan bawa tongi masuk suamita di dalam. Jangan pergi melayat nanti tinggalkan suamita di luar, bawa tongi masuk. Karena tongi itu orang datang melayat di luar, di suamita taruh, dia dalam gosip-gosip. Ibu, kalau pergi ke melayat jangan lagi datang kosong. Dua yang dibawa. Iya, pokoknya aku bapak tua kita bangian. Dua yang dibawa ketika kita datang melayat. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah doa. Ustaz, paralel dengan doa keiparan. Yang kedua adalah tapi doa. Kenapa doi? Siapa tahu kalau dengan keluarga yang meninggal tak kuliah mali papan sampira, tak kuliah mali kain kaci, tak kuliah mali apa pakura. Iya itu supaya betul roh yang dapat timpur, iya jadi Pak Gompo. Jadi tidak membebankan keluarga almarhum. Kalau itu biasa datang yang melayat datang kursus cuma itu lapar itu jangan kursus ini. Orang-orang sana tuh yang apa? Pernah tuh itu ada Pak gue tidak mau tahu ini bilang, tidak ku cerita jadi yang baik aja. Pernah tuh itu ada orang datang melayat, tapi ibu kebetulan masih ada gak di situ, bodoh. Nah bukan tahu itu amplop kan? Nah bilang itu bagi kampung ini. Sekali anak buka itu amplop itu, sampai nabung ini. Meron apa sampira. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanya dulu Bu, apa bedanya mayat dengan jenazah? Beda Bu? Beda. Apa bedanya? Oh lebih. Kalau mayat, coba ibu ini tahu bapak-bapak garung, apa bedanya mayat dengan jenazah ibu bapak? Mayat boleh tinggal tidak? Tidak. Mayat boleh tinggal tidak? Boleh. Karena anak pilih. Kalau mayat boleh tinggal. Kalau jenazah tidak boleh. Ini pelajaran anak di sini. Kalau mayat boleh tinggal. Almarhumah meninggal hari apa Ustaz? Hari Selasa, tanggal 19 dikubur hari tanggal 20. Nah, contoh. Almarhumah meninggal pada hari Selasa jam berapa? Ya. Maghrib. Ini aku tanya Ustaz, boleh jawab mantang mayat kah? Kalau maghrib namun kau ini kubur kah? Silakan. Boleh tinggal. Sepanjang masih status mayat boleh tinggal. Kenapa nak tinggal?
Ada belum anaknya ditunggu dari Samarinda, ada ditunggu belum anaknya dari Kalimantan, Nabi semua bina ada. Ustaz, itu anaknya sudah asap baru tiba. Apakah masih boleh tinggal? Silakan, tak apa-apa tinggal. Dia kutana Ustaz, jadi dulu waktu lapela Maghribi, Isya, subuh, lohor, asar. Kalimat asar apa nira? Berarti 5 waktu yang dia buang. Tapi saya mau perjelas, tidak ada lagi waktu yang dikenakan oleh almarhumah maupun almarhum. Tidak ada lagi waktu atau kewajiban yang dikena oleh almarhum atau almarhumah. Ada orang biasa bilang dia dulu di waktu Nabila dia tu mabia. Kamana mau sagina bari masa kata kulit sampai. Yang perlu dipersalahkan pun narabi o Maghribi, narabi mo Isya, narabi minohorka, narabi minasaraka. Anja tu talas sa dengan tawag masih sambayan. Ini perlu nih pakut anang. Woi, ngapa natin sampai Maghribi? Woi, ngapa natin sampai Isya? Woi, ngapa natin sampai subuh? Natin sampai lohor, natin sampai asar. 5 waktu tidak. Ya. Yang dikena kewajiban adalah orang yang hidup. Tetapi kalau orang yang sudah meninggal tidak ada lagi kewajiban. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ditunggu, lebih cepat, lebih baik. Karena mayat bisa berubah jadi jenazah ketika mayat itu sudah dalam proses memandikan. Maka itu tidak boleh lagi tinggal. Kalau dia sudah dimandi nih, nanti aku tanang, Ustaz, tegerong orang ini sementara dalam perjalanan nih kau dengan anak. Aku lihat itu mantap karena sudah berubah proses dari mayat ke jenazah. Tidak boleh lagi tinggal. Sampai jene, sampai lebar ni kapani, sampai lebar ni kapani sampai pernah sampai langsung diantar ke kubur. Tidak boleh lagi tinggal. Makanya sebelum dalam proses jenazah boleh tinggal. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah itu cara kita memandikan jenazah? Nah, sekedar informasi tadi ananda daripada almarhumah yaitu Ustaz Saleh menyampaikan kepada saya kalau ada keluarga atau kerabat yang meninggal dunia yang membutuhkan kain kafan, hubungi nih Ustaz Saleh, nak kasih secara gratis, tidak dimiliki. Bagaimana Ustaz? Ustaz, halo. Ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada keluarga yang sudah meninggal, maka kewajiban tak ada 4. Ibu kewajiban yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafan, yang ketiga mensolat, yang keempat menguburkan. 4 saja. Mau ikut tanya dulu Bu, masih di sini orang kalau ada yang meninggal ada pisau di atas perutnya, masih berjalan di lorong tiga, masih ada seperti itu? Hah? Kalau ada orang meninggal masih ada pisau di perutnya? Masih ada? Ini di sini ke sana ada, di sini tidak ada. Kutanya kita yang berbuah. Pokoknya ada bagian buku pasti. Kutanya kita dulu Bu, kenapa ada pisau di perutnya? Halo, kenapa ada pisau? Harus itu juga ditahu pisau dia, kenapa ada pisau? Tidak bisa mau aja pisau lihat perempuan batang. Ustaz, dikasih gitu pisau dong. Kenapa tidak dikasih pido? Kenapa dikasih pisau? Karena itu dong Ustaz, mati dibunuh. Tidak kira ini wajar gitu karena mati bunuh. Karena Pak Man istilahnya. Makanya dikasih pisau. Bagaimana gitu itu
Kalau orang mati ditabrak mobil, mobilnya dikasih di perutnya, bapak nanti belum sesat atau mati ya, atau ditalan dari siang, atau ditalan dari kepala, depan itu juga perlu terpulauan. Ibu, bapak tadi tidak usah lagi kasih pisau. Kenapa orang-orang tua kita dulu kasih pisau? Tinjauannya, filosofinya karena kenapa? Untuk meniti sini perut supaya sisa kotoran yang ada di dalam itu bisa keluar, dikasih anu berat. Jadi intinya Bapak Ibu, nanti pada saat dimandikan ya tidak usah pakai pisau. Ibu mau kasih kursus singkat cara memandikan jenazah Ibu. Mau jangan mikir takut-takut jadi pemandi jenazah, jangan mikir. Pekerjaan mulia ini Bapak. Pekerjaan mulia orang yang memandikan jenazah, panjang umurnya. Iya. Saya kelas 2 SMP, mungkin ada di sini yang kenal Kak. Iya, saya kelas 2 SMP sudah memandikan jenazah. Kenapa saya memandikan jenazah? Karena manggeku dulu panjang itu mati. Jadi kemanjo apa minawang. Mana mau tidak bersusur begini gini. Tapi ada ilmu Bapak Ibu yang kita dapatkan. Itu siapa? Setengah ini 10. Lanjut Bu? Iya, kajian sebelah sini Pak Dokter masih tahan jadi. Nah, kalau tidak tahan bisa pulang. Nah, tapi cara memandikan jenazah ada 4. Pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Bagaimana cara memandikan? Syarat dalam hal memandikan jenazah, pertama jenazah itu harus orang Islam. Yang kedua masih ada tubuh. Ada tuh itu biasa saling tanta kurang tidak boleh mana tidak bagian tapi masih ada tubuh, maka wajib untuk dimandikan. Baru nak bukti ya? Lanjut kita dulu. Masih gimana? Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara memandikan? Kalau orang tua kita yang meninggal, anak-anaknya yang ikut memandikan. Ustaz, istri kalau meninggal, bisa jadi ini sebagai suaminya ikut memandikan, silakan. Ustaz, suamiku meninggal kalau bisa di saya memandikan sebagai seorang istri, silakan mandikan. Ada tuh itu biasa orang, kalau laki-laki yang meninggal, laki-laki tomo, perempuan tomo, kecuali ada kecualinya Ibu. Kalau suami yang meninggal, boleh istri ikut memandikan. Kalau istri yang meninggal, boleh suami ikut memandikan. Iya. Nakik papersami mo mereka ku punah mo may paray kau lamate atau nakik lamate, punah nakik ulang mate ko gini kan. Punah kau mate nakik gini ko. Papersami mo. Dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 4 yang bertugas di situ ada di bagian kepala, ada di bagian dada, ada di bagian perpasan muka dan belakang, ada di bagian kaki. 4 saja, tidak usah terlalu banyak. Ustaz, bisa jadi pangku, silakan. Mau dipangkui, mau dipakai keranda pemandi, silakan. Iya. Kalau pakai keranda pemandi, tidak setengah mati dulu. Aduh, kok anu. Tapi kalau dipangkui, nah siap-siap mami, nguruk-nguruk gitu pakai. Semua yang bertugas di sini 4 Pak Ibu semua mempunyai tugas dan peranan penting. Di bagian kepala membersihkan semua yang berhubungan dengan lubang telinga, lubang hidung, lubang mata, semua dibersihkan dengan menggunakan sabun. Di bagian dada pergelangan ketiak, di belakang semua depan semua dibersihkan dengan menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga bagian pelepasan bersihkan punah paralu ni urut di jabat tanah paturate naung sakit narawak. Diurut, diangkat kepala sedikit, kemudian diurut dia punya mulut. Tujuannya kenapa? Supaya sisa kotoran yang ada di dalam insya Allah bisa sebersih mungkin. Biar 100 baskon air yang kita isi dengan air yang bersih, kalau tidak bersih ini Pak, pelepasan muka dan belakang yakin tidak akan bersih. Jadi intinya dalam hal memandikan di sini adalah dibersihkan dulu pelepasan muka dan belakang, baru dimandi biasa. Nih.
kuncinya. Kalau mau bersih sebelum meninggal, tidak ada kotoran yang keluar. Mana nih tangkas yang kamu mati sudut kotoran, perbaiki dari sekarang istinja tak. Ante kamu justas, pihak lagi ambentengi lipat cengkian di tempat cibotas sebelum bersih itu. Kalau ini kita amalkan Bapak Ibu dalam kehidupan tak, insya Allah ketika kita meninggal tidak ada kotoran yang keluar, tidak dirasa. Tapi kapan tidak bersih cara tercebok, jauh misalnya nih, mana datang kasih tengah masuk dia sulut. Lepas kasih kali di daerah Tilu, saya pernah memandikan jenazah daerah Tilu. Itu anaknya, bapaknya kebetulan meninggal. Ini bukan jadi cerita ya, bukan di, tapi itu pengalaman. Kita bisa sharing. Ketika saya mandikan itu, saya suruh anaknya bersihkan betul itu dia punya pantat. Apa yang terjadi? Anaknya ringik-ringik. Dia tak galak kotoran atau doan. Jadi kalau dia sedih mana, bukan andre nih kau kau. Konsiran lagi kocil. Alhamdulillah banyak lagi luka bersihkan. Nah kalau ustaz dia lagi ringik-ringik, apa nih kau ringik-ringik kan? Justru kita berdosa kalau tidak bersih. Jadi bersihkan itu Bapak Ibu, bersihkan. Kemudian sudah dianggap bersih. Wajib dalam hal menyiram jenazah ada 3, ada 5, ada 9, ada 13. Jadi siraman pertama dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki 1. Dari siraman dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, siraman yang kedua sebelah kanan. Siraman yang ketiga dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki sebelah kiri. Terserah mau ke 3, mau ke 5, mau ke 6, mau ke 7, mau ke 9, mau ke 13, terserah. Baru dibersihkan pelepasan muka dan belakang, kemudian dimandi biasa. Merata dengan sabun. Balik kanan, balik kiri, disosor balik balik. Sari sabun tangkasi balik-balik. Selesai disiram dengan kapur baru, selesai disiram kapur baru, baru yang terakhir adalah diwudukan jenazah. Dipangaling jadi sambayang, nanti kamu berarti tak ngaling jadi sambayang, kamu tahu jadi pas sambayang. Selesai diganti, dia punya kain basah dengan kain kering. Mau lap-lap pakai handuk silakan. Setelah itu diangkat ke tempat kain kapan. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Jangan kita berlebih-lebihan dalam mengkapani jenazah. Sebab Rasulullah sangat melarang kepada kita sebagai umatnya ketika kita mengkapani jenazah itu berlebihan. Yang jelas sesuai dengan syariat, kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan setelah mengkafani jenazah? Yang ketiga adalah mengantar ke masjid atau membawa jenazah ke masjid untuk disalati. Ustaz, maka bertanya, bagaimana itu salat jenazah? Salat jenazah Bapak Ibu tidak usah terlalu hafal itu doa. Karena ada di imam yang memimpin doa. Kalau imam berdiri di kepala, temi ikutan nengi, anjo jenazah Quran itu ini. Kalau laki-laki yang meninggal, kalau Pak Imam berdiri di kepala, berarti jenazah itu adalah laki-laki. Kalau Pak Imam berdiri di tengah, berarti jenazah itu adalah perempuan. Kita cuma diperintahkan takbir 4 kali. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, takbir kedua kita membaca salawat, takbir ketiga kita membaca doa khusus kepada almarhum atau almarhumah, kemudian takbir yang keempat kita juga membaca doa umum, yang kemudian terakhir adalah kita beri salam ke kanan dan ke kiri. Tapi survei membuktikan Bapak Ibu, kalau mengantar jenazah pergi di masjid untuk disalati lebih jahit tahu atayat peribataran nama siga daripada lalat di masiga ikut salat jenazah. Tadi tidak tahu Bapak Ibu.
Lebih banyak pengantarnya di luar menunggu disalati jenazah daripada orang yang ikut salat jenazah. Padahal luar biasa ini Bapak Ibu, pahalanya luar biasa. Ketika kita menjalankan yang namanya fardu kifayah, ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut mensolati, luar biasa. Iya, luar biasa pahalanya. Seandainya napasinikan ke Allah Ta'ala jadi karena pahalanan jo, luar biasa Bapak Ibu. Coba kita ketika kita melaksanakan umroh, ketika kita melaksanakan haji, pernah jalan-jalan di Gunung Uhud, itu sebesar itu bukit pahala yang diberi gambarannya, diberikan pahala bagi orang yang melakukan fardu kifayah. Ustaz, kami segi doanan jo, kata Tommy kita doai. Punah ima kata bertongki. Ipinaw ipa ima, punah pa iman ruku kita tentu ruku na salah jana saya. Sujud kipa iman teki minawangi. Dia sekali bakal minawang. Pengalaman ku teman deh, minawang gak batu boko, terlambat ke batu. Hanya juga dong pai, batu tua, akal pagi. Allahu Akbar. Tidak salah juga kan Allahu Akbar takbir kedua. Allahu Akbar. Anggap kita ruku iman. Sampai jenazah Allah. Dia bukan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu gimana Allahu Akbar. Ini salahnya dengan sami Allah liman hamidah. Ini ngapa sampai luhur tahu? Mengapa cenderung kesambayan? Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat jenazah itu 4 takbir di. Kuna lepa mo bersalan ke kanan, bersalan ke kiri, sudah nih. Kuna kepeto ke Al-Fatihah, kita ke Al-Fatihah. Makin banyak kita doakan kepada almarhum, maupun almarhumah, makin bagus. Makin jaya pahala apa? Iya. Boleh. Jadi lain kali kalau mengantar ke jenazah pasti dia memang menunjuk talkungan, pasti dia memang menunjuk kerudung. Punat ni pertama sampai lor di. Amin awang bisa lor lepas sampai jenazah. Luar biasa pahalanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Bapak Ibu kalau mengantar ke jenazah di kuburan, di sini juga banyak yang keliru Bapak Ibu. Ibu, kalau mengantar ke jenazah di mana posisi kita? Di belakang atau di depan? Di depan? Di belakang? Belakang dulu, betul Ki? Berarti diantar ke sama jenazah? Mengantar ke jenazah, baru dia diantar itu mati. Kalau mengantar jenazah, usahakan semua pengantar di depan. Masa menjawab bulas ke cicir bokok. Katanya tu lari 6 bulan kemudian kita lihat katanya nak jadi. Coba kita perhatikan kalau ada jenazah diantar ke Sudiang. Onda minjo nak pembagi kotor anua. Onda duluan, una tapero asal sarana. Motor segini, dia bakal ngantar ke dosen ni antar ambulas. Sampai nona ambulas kan. Jadi kalau mengantar ke jenazah Bapak Ibu, tapi usahakan semua pengantar di depan. Di sini juga perlu saya luruskan, yang mengantar jenazah terutama di sini para anak muda yang bawa bendera, hati-hati. Jangan kita jadi hebat, tolong itu sana anak muda ya. Dia tuh dia mana bawa bendera, nasi setahu. Pernah juga ada satu kali Bapak Ibu, ambulas kabilannya dia malah cepat juga. Iya dia jangan nahan. Apa tahan? Nah, karena malu jenazah saya, tengok orang malu, belanan janjungannya. Makanya Bapak Ibu jangan jauh dari mobil ambulans yang pengantar bendera. Makanya jangan juga terburu-buru. Amanah yang bawa bendera. Pernah satu kali saya mau keluar ke Petarani, ada mobil ambulans jenazah masuk dengan pengantarnya. Sudah di pinggir tol, makku lupa aku mau pinggir itu bateku tol, nasur pinggir, nah pinggir tol banyak sekali kok ya pinggir dulu pinggiran juga apa, nah lalu mau nak bendera kalau mirip kok, wajib nanya pemagi hilir, kalau maaf malah sebelum apa, sinapit tasir udah ampul konnya, tapi Ibu orang yang bawa bendera itu adalah amanah, membawa mayat, membawa jenazah. Tapi jangan kita mengambil haknya orang yang berada di seberang jalan tak.
Kalau 2 jalur ibu, tapi kalau 2 jalur itu cuma jalur yang kita lewati, jangan sampai mengambil haknya orang di seberang. Siapa tahu orang yang berada di seberang jalan tak gunung, siapa tahu ada tuh orang yang sakit buru-buru dibawa ke rumah sakit. Gara-gara kita tahan meninggal di dalam mobil, yang dapat dosanya bukan kita, yang dapat dosanya adalah jenazah. Hati-hati. Sampai ke di kuburan juga Bapak Ibu, tapi jangan tahu ke dibilang sampai ke di kuburan, di situ tuh dikit tinggal. Pilih teman-teman di akhir salam toh kita penghuni kubur ke assalamualaikum ya ahli kubur. Antara mikir. Tapi banyak di antara Bapak Ibu kalau mengantar jenazah 2 jenazah cari. Yang pertama dia cari pohon. Apalagi punah tangan lo sesak. Pembangan lo 2 jenazah boya. Punah tangan pohon. Yang kedua adalah tembok. Apa tembok? Asal-asal sekalur. Di bawah pohon sudah tidak kena panas matahari. Padahal kalau mau kita pergi mengantar jenazah, ada ilmu yang perlu kita dapatkan ketika kita berada di depan yang lahat. Ibu di, terutama bapak-bapak, ada ilmu yang perlu kita dapatkan ketika kita menurunkan jenazah di yang lahat. Apa artinya ilmunya? Ilmu pasoso. Kalau ilmu pasoso ini kita tahu Bapak Ibu, insya Allah dia amal lebih gampang. Setiap ada orang meninggal katet lupa. Setiap ada orang meninggal katet lupa. Karena kita ambil ilmunya. Apa itu ilmunya? Pertama Bapak Ibu, buka dia punya tali pengikat kain kapan, kemudian berada di atas kepalanya. Berada di atas kepalanya, kemudian meringkang jenazah menghadap ke kiblat. Kemudian ambil di tanah selungga, minha halakunakum, dari tanah kamu diciptakan, kemudian ditempelkan di pipi kanannya. Ada pernah saya dapat ketika apa sosok lialah keangal lebuta nasungkai kaingkapan dari rupana, kemudian diambil tanah, kemudian napantama ibu dari bawah. Salah. Lalanat talla sakudo natina nangan rebuta apa sepuna mati wali palan rebuta. Tapi ditempelkan di pipi kanan. Ada begitu Pak. Anggal tanah, serta tahu anggal tanah, dapat tamar bawah tahu itu jangan gue. Tuh kalau 1 tahun nanti nangan rebuta, tapi sepuna mati palan rebuta. Minha halakunakum, dari tanah kamu diciptakan, kemudian ambil lagi tanah, kemudian lagi ditempelkan di pipi kanan. Minha halakunakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian lagi ditempelkan pipi kanan. Selesai itu mau kita taruh di perutnya, mau kita taruh di kakinya. Ninjo arina ni kanan, ni pasiama ki butai sigan jenazah saja. Iya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi 6 menit ya 10. Sebenarnya terlambat gini ceramah bila saat itu mau cepat. Ya 8 naik nih. Tapi karena kita tunggu Pak Dokter ya kita hargai beliau. Sekali datang 7:30. Lewat sedikit. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita meninggal diantar ya. Ada 3 yang mengantar kita ketika kita meninggal. Yang pertama yang mengantar kita adalah keluarga, yang kedua adalah hartata, yang ketiga adalah amal. 2 pula seri motor seri mantap, 2 motor seri mantap. 2 yang pulang apa itu? Yang pulang yang pertama adalah harta. Tidak mungkin kita punya mobil Alfa ikut tertanam, tidak mungkin, akan anak-anak tolong. Pulang itu harta ya. Apalagi yang pulang keluarga. Sekian bagaimanapun cintanya seorang suami kalau istri yang meninggal. Tina nanam buraknya nam berenang kaki.
Sana sige mabur bala na Pak Imam. Nakanan ni Pak Imam. Sigula mati na bainain ko. Karena masulong nga pa ko. Karena yun gapar na surat pengantar nikah itanya ko. Tidak pada ni kutana bayi mungkar naging si kunti. Banyak begitu. Banyak datang di rumah melapor, Pak Imam mau lagi menikah itanya. Pala lo sarung patampuruna nuna benen apa kunti ko kuwi. Tidak jadi ya syariat ya, tapi ya orang masih dalam suasana lupa. Jadi yang tinggal adalah wa amilus shalihat, yaitu amal kebaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini capek lagi dulu Bu? Capek lagi? Iya, karena kemana-mana kenapa setengah jam paling satu yang dulu tau kalau belum intinya ceramah aku belum baru kata pengantar itu pulka. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pengantar sudah meninggalkan makam 40 langkah bawa tinggalkan ini jenazah saya makam kak batumi malaikat mungkar wa nakir. Ketika malaikat mungkar wa nakir datang, itu jenazah tadi ketika dibaringkan menghadap ke kiblat, maka ketika datang malaikat mungkar wa nakir langsung didudukkan itu jenazah. Ini paepon. Kenapa dikasih duduk? Karena itu dikutak nang imungkar. Imungkar tugasna akutakna, inakir tugasna amal malui. Tangkis meginjo buku na inakir amal malui. Tanya na para si dulu kuna na para maging sika ambaner langsung kilica. Tanya na para si dulu mingka halus ki. Apa pakutannya yang mungkar marahmu kan naik karendo? Siapa Tuhanmu? Ketika mungkar bertanya siapa Tuhanmu, punna paing anjolalan tatallas Bapak Ibu. Perhatikan dia tugas sebagai khalifatullah di permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dikalupanya penyembah mereka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkar akutan marah tugas siapa Tuhanmu? Ilahi Rabbi. Asyhadu an la ilaha illallah. Penting cerita sembahyang bagi sambayan tak bagi penguratan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah selamat kita. Man nabiyuka, siapa nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma imamuka, apa imammu? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang menjadi imam tak adalah Al-Qur'an. Maka kiblat juga apa kiblatmu yang jadi sembahyang tak menghadap Qiblatullah. Ma ihwanuka, apa teman-teman yang bersalah ke mereka bagi kiri ia menjawabkan asar gi kesan salam pada barisan lagi asar gi salam. Maka kiblat masuk surga baru tidak pernah disembahyang. Kuncinya surga adalah sholat. Ati kamar kita bersurga karena Allah Taala pernah tidak kipala kuncinya yang dia supaya sembahyang. Pertanyaannya mungkar sekitar sholat. Menalih pemelakukan yang mungkar, atinder mako wahai si pulang singkam matindro na dengan tinderuan sampai datangnya hari kiamat. Jadi kita tidak akan mendapatkan siksa, tidak akan mendapatkan siksa kubur ketika kita sudah ditidurkan oleh Allah. Seperti orang ketika tidur sebagai pengantin baru. Bayangkan begitu, punah pengantin baru